teman-teman semua, aku lagi kumpul sama ibu-ibu benih, lagi silaturahmi, lagi kumpul-kumpul, arisan. Hai Mbak Nida, halo Eva. Ini kita lagi pengajian. Lagi pengajian benih, arisan dan silaturahmi. Dan hari ini Ustadznya kunci loh. Tapi yang muda Iya. Iya. Amin. Nah itu dia. Ini mau foto siapa ini? Ya. Ini lagi kumpul. Itu ustadznya di sebelahku. Ustadznya kayak bintang film Korea. Aduh. Ya, ini lagi pada makan siang. Ini dia lagi pada makan dan ini ustadznya ganteng ya. Ustadznya ini aslinya Bogor tapi turunan Chinese ya, bukan? Iya, orang Cina Hokkien. Hokkien. Oh. Hokkien, tapi lahir sudah di Bogor. Lahir dari Bogor. Lahir sudah di Bogor. Dari tahun 66 pada pindah ke Bogor keluarga. Oh, dari tahun 66 udah keluarga pindah di Bogor ya. Dan itu di sebelahnya istrinya Pak Ustadz. Namanya siapa istrinya Pak Ustadz? Yunda. Mbak Yunda. Dari orang Siantar loh. Yuda orang Siantar loh. Ya. Nama aslinya Lin Chin Fu. Nama Indonesianya? Denis. Ustadz Denis atau Ustadz Lin Chin Fu. Ada. Ya, itu dia Pak Ustadz Lin Chin Fu atau Ustadz Denis. Masih muda sekali Ustadznya. Ibu-ibu yang selalu hobi foto. Ini ibu-ibu yang hobi foto, video. Cheers. Suaranya terdengar jelas. Jelas, jelas. Iya, insya Allah. Ini juga saya izin sambil ditayangkan live di TikTok. Baru ada 350-an yang hadir. Kita nggak main Masya Allah. Terus saya izin bertanya dulu Bunda Hana tahu sayanya dari mana? TikTok. Masya Allah, gara-gara TikTok ya. Izin dibuka dulu ya, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanihim. Segala puji selalu tidak boleh berhenti kita panjatkan kehadirat Allah yang menitipkan kita semua ini, yang menyampaikan kita ke tempat ini. Waktu masih tinggal di Thailand, waktu masih hidup di dunia yang di sana, mungkin nggak mau ketemu lagi ya, nggak mau kenal. Jadi iya Bunda. Memang orang Thailand? Bukan, lahir di Bogor. Tapi ya Allah yang menolong ya. Tadi diminta sedikit. Lagian memang harusnya tak kenal maka tak taruh ya. Saya tinggal cek ya. Tak kenal maka tak sayang boleh taruh Benar. ya. Halalkan atau tinggalkan. Masya Allah. Saya izin kenalan dulu. Tadi dipanggilnya memang kalau itu suka dipanggil pokok ya. Karena ada takdir yang bisa saya pilih, ada yang tidak bisa saya pilih. Yang tidak bisa milih itu yang terlahir di keluarga yang mana. Tahu-tahu pelek jadi orang Cina. Insya
Ya, biasanya nyari yang Sunda juga. Sunda. Sempat di Thailand 3 tahun aja, 3 tahun 1 bulan 10 hari. Mualaf berarti. Yang mualaf ayah duluan. Oh, akhir Islam ya, akhir Islam. Iya, jadi secara teori menurut saya terlahir Islam. Walaupun setelah lahir cukup lama tinggal sama nenek, beliau Buddha, jadi makan babi juga. Terus TK sampai SMA-nya saya sekolah Katolik soalnya. Oh, Islam ya. Jadi jauh lah, nggak ngerti. Baru mulai belajar agamanya memang sepulang dari Thailand 2017. Gara-gara Di sana kapung, pun bahasa tak ada yang main. Enggak diladenin mau ngomong Mandarin ayo Thailand. Dapat hidayah. Insya Allah. Kegiatannya apa di Thailand? Tapi kok wajahnya dari Thailand ya? Inilah, Di Thailand. Sudah 3 tahun, 2 tahun kerja, 1 tahun usaha. Kerjanya di mana? Di kasino. Jadi saya ikut. Dan setelah 2 tahun saya resign. Terus akhirnya buka kasino saya sendiri setahun. Jadi makanya izin. Ini bunda-bunda ikhlas yang ngomong di depan mantan bandar judi. Mantan sih. Masya Allah dapat hidayah. Justru waktu itu bicara atas izin Allah di IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Jadi kiai segala macam. Kadang ada yang tanya, kok nggak takut ngobrol di hadapan kiai, ceramah gitu istilahnya. Justru enakan ngomongin agama. Kalau kita misalkan contoh bicara bisnis, kata saya bisnis kalau pengen sukses tuh marketingnya masih seperti ini. Kata kita benar, kata orang lain belum tentu. Kenapa? Standarnya akal manusia yang bisa salah. Tapi kalau kita bicaranya agama, kita berbicara tentang sesuatu yang pasti benar dan nggak mungkin salah. Contoh, Bu, tahu nggak orang Muslim wajib sholat? Siapa yang berani bantah? Dari tukang mabuk sampai kiai juga sepakat itu. Ya. Jadi tugas kita cuma meyakini bahwa yang kita sampaikan itu benar dari yang maha benar. Berarti kalau dari yang maha benar gimana? Entah ada di Al-Quran atau hadis sahih, atau paling syarat yang keduanya kita udah ngamalin, udah gitu ya. Karena orang bebas tuh mau dongeng apa aja ya. Nah jangan ngerokok ya, sambil kembul. Bebas, cuman orang belum tentu akan nyentuh hati. Ya. Maka istilah saya tahu betul tadi ketika di sini disambut dengan baik, saya langsung banyak-banyak mengingatkan diri pengajian ini justru akan gagal kalau malah bunda-bunda ingatnya ke sayanya bukan ke Allah ya. Harus karena Allah. Karena ini saya cuma ciptaan, saya cuma hambanya yang banyak dosa, terus ditutupin dosanya sama Allah. Kalau ngelihat bunda-bunda jelas lebih mulia daripada diri ini. Bunda ada yang pernah jadi bandar judi? Nggak pernah, atau ya? Maka berarti cara mengingatkan dirinya adalah kalau misalkan Masya Allah, kok ngapain segitunya belajar agama, ngapain segitunya beribadah misal. Karena saya sadar orang lain tidak pernah melakukan dosa sebanyak saya. Dia mungkin 5 waktu doang sehari tanpa sunnah, duha, tanpa tahajud, tanpa puasa. Bisa jadi cukup untuk nyampe ke surganya Allah. Diri ini yang pernah punya banyak hutang dosa kepada Allah, kalau tidak ditambah dengan amalan lain, aku yakin ngerasa nggak tahu diri aja kalau misalkan tidak menambahkan amalan. Ya. Dan Allah yang nolong, sekali lagi nggak ada manusia yang hebat, nggak ada manusia yang jago. Yang saya tahu cuma satu, adanya manusia yang ditolong Allah. Maka yang harusnya kita tanya setiap hari adalah, ya Allah sudah layakkah diri ini kau tolong? Ya, maka mudah-mudahan pertemuan ini jadi manfaat ya Bu ya. Kenalannya apalagi itu aja tarifnya. Ada ya. Kenal sama Oh, kenalnya di pesantren. Singkat cerita, selepas saya TK sampai SMA sekolah Katolik, terus kuliah di Bandung, beres di Jakarta sekitar setahun setengah, baru langsung episode Thailand. Beres dari Thailand, pulang dari sana, meninggalkan kekaisaran perjudian, Insya Allah. Lalu akhirnya belajar agama lagi di Indonesia. Salah satu wasilahnya di Darut Tauhid. Di Darut Tauhid ada program kader dakwah waktu itu. Hanya 2 tahun, setahun di Nia, setahun lagi dikirim ke cabang-cabang. Qadarullah saya mewakili Surabaya, waktu itu Darut Tauhid buka cabang di Surabaya, istri mewakili Darut Tauhid Medan. Dikumpulkanlah rapat nasional Darut Tauhid se-Indonesia.
Jadi semua kumpul di Bandung. Itu pertama kali ketemu. Ya. Nggak ada percakapan, ya. Tapi ada kawan kami yang dikirim ke cabang Medan yang menjadi wasilah. Itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua setelah istiqoroh, saya menghubungi beliau izin ingin menghadap ke bapaknya, maka menghadap ke ayahnya. Pertemuan ketiga kakaknya. Karena kalau misalkan beneran sayang ya ngajaknya nemuinnya ayahnya sih setahu saya. Karena nih kita kalau sayang sama orang pasti pengen selamanya sama dia, betul? Nah masalahnya di dunia tuh nggak bisa selamanya. Allah udah ciptain tempat untuk bahagia selamanya, yaitu di surganya Allah, ya. Nah maka omong kosong kalau akunya saya, aku cinta sama kamu, tapi tidak menghalalkan, cuman ngajak pergi berdua, cuman ngajak ini, diajak ketemu ayahnya menghalalkan, selalu sibuk nggak sempat. Ya. Maka kalau mudah-mudahan ntar ada putri-putrinya dideketin cowok seganteng apapun dia nggak mau ketemu ayahnya, omong kosong, ya, omong kosong. Maka Bismillah, semoga Allah meridhoi kita semua ya. Apa lagi ta'arufnya? Sudah. Putra putri belum ada. Mohon doanya. 3 tahun nikah. Udah 3 tahun. Iya, iya. Iya. Saya pulang dari Thailand itu 15 Maret 2017. Baru sepulang itu langsung. Iya, enggak, itu 2018. Kami belajar dengan guru-guru kami di Bogor dulu. Banyak alhamdulillah ya. Salah satu kemudahan di Indonesia itu majelis banyak. Pagi misalkan dulu ada salah satu almarhum guru Ustadz Fatur, beliau ngajar hadis, belajar hadis. Beres hadis ya masih pagi kan. Di sana ada majelis lagi, berangkat lagi. Di sana ada tempat taksin, berangkat lagi. Beres, oh ada sorenya, ada di sana buka buat setoran hafalan, maka setoran hafalan lagi di sini. Mumpung kalau kasih mau ngejar ya. Tiba-tiba ada hidayah. karena Ada mimpi. lengkapnya sih di buku itu ya sudah ditulis sudah jadi buku alhamdulillah. Tapi mungkin sekalian diceritakan. Jalan mencari Allah. Iya kan udah enak di tempat ini kok kepikiran Enak. tiba-tiba itu. Ya misalnya udah nyaman di pintar. situ kok tiba-tiba kepikiran Masih disayang Allah. pulang. Karena nggak bahagia. Oh nggak bahagia. Jangankan saya, dulu saya kerjasama sama orang Hong Kong, orang Malai, orang Thailandnya juga ada. Saham saya, kuehnya saya itu 30% waktu itu. Dan paling besar masih di ratusan juta. Umur 25 waktu itu. Dapatnya ya. Gede sih kenyang. Kalau dibeliin nasi putih semua itu bisa buat berapa RT. Insya Allah. Ya makanya tiba-tiba ada hidayah gitu. Salah satu yang kami dapati adalah bos yang ngajakin saya ke sana. Itu dia penghasilan per bulan 7-8 miliar bersih. Kemana-mana naik mobil lemper Jimmy ya, nggak boleh sebut merek ya. Dan biaya untuk dugemnya aja itu sebulan bisa nyampe 1,2 miliar. Nah kita tahu ya, dugem kan nggak mungkin minum susu ultra bu. Ya. Sebotolnya mahal tuh, 4 juta, 8 juta itu ya, paling saku mahal ya. Nggak pernah dugem. Bagus. Nggak pernah sekali. Ini kayak duduk gembira. Nggak pernah lupa ya. Alhamdulillah. Tapi memang di tempat kayak gitu kan kita tahu Sekali. pasti ada obat-obatannya. Obat-obatan itu 1 pil ekstasi inek dulu sih 800 ribuan. 1 gram sabu-sabu itu 1,2 juta. Ini bu nggak usah survei nanti ya, ini mah cukup banget ya. Insyaallah. Terus izin mohon maaf, dia kan pasti ngajakin orang-orang timnya ya untuk ke sana. Dan kadang ada ya pasti di tempat kayak gitu ada perempuan. Udah. Narkoba saya nggak nyentuh. Minum doang paling. Minum doang. Saya pacar nggak Ustaz? Acara pernah sama telinga dulu. Ada Teh Yunda. Kan itu kan dulu. Itu kan masalah. Iya, Teh Yunda juga udah tahu ya. Alhamdulillah. udah terlahir kembali ya. Kita juga semua penuh dosa kan. Sudah justru hidayahnya ini masih Terus beliau itu susah. setiap kali turun dan di tempat kayak gitu ya, pasti ada perempuannya kan, Iya. yang nemenin duduk aja
belum dibungkus tuh, belum dibawa pulang, belum diapa-apain. Nemenin duduk aja 2 juta per satu orang. Karena kan orang Uzbek, orang Thailand, orang Vietnam gitu ya. Dan mereka sekali datang kan berapa orang? Nyewa roomnya aja $2.000 kan? Di Sense itu Mangga 2, ya kan? Nggak tahu sekarang berapa. Iya, dan dia nggak bisa dibilang istiqomah ya. Maksudnya apa istilahnya? Ya, dia terus menerus gitu. Paling lama tuh libur 3 hari untuk itu. Dia dengan hidup seperti itu, tapi setiap kali sudah selesai 5 tahun melakukan terus-menerus seperti itu, turun dari mobil mewahnya tadi, dia bilang berkata, aduh gua stres, aduh gua jenuh hidup kayak gini. Sedangkan rumah gede, satpam rumahnya aja 4, kemana-mana bawa bodyguard, ada senjata, tapi selalu terancam, nggak pernah enak tidurnya. Tergantung obat-obatan untuk bisa hidup tenang, untuk bisa tidur aja dia harus konsumsi obat. Padahal hidupnya seperti itu. Kalau di telepon kadang ngobrol gimana, lagi stres goblok, nangis gitu ya, cerita. Tapi nangisnya kalau orang mah nangis di pinggir jalan, dia mah nangis di kondominium lantai 28, ruangan gede, AC-nya G2 PK, sofanya beli di IKEA harga puluhan juta. Ya. Saya maksudnya kan kalau bagi orang-orang iya, dalam artian kenapa orang yang diidam-idamkan oleh banyak orang pengen hidup kayak gitu malah menderita. Ya, berkah. Kalau memang semua kebahagiaan itu dari popularitas, Michael Jackson bunuh diri. Michael Jackson itu pernah sampai nyewa satu gedung mall, nggak boleh masuk semua orang kecuali dirinya, cuman pengen ngerasain gimana caranya, gimana sih rasanya belanja kayak orang normal. Karena kalau nggak ditutup repot, foto tanda tangan. Orang pengen populer ya. Yang udah populer malah mati, pengen mati ya. Orang kita lihat orang populer ya, sampai rela ngelakuin di YouTube, ada yang nangkap cicak, nangkap toke dimakan. Di TikTok yang live ada yang mandi lumpur, namparin diri pakai sendal. Demi itu, ya jangan lihat, mudah-mudahan. Ya, jangan lihat. Maksudnya rela melakukan segala macam hal apapun. Ya. Sedangkan ada orang yang di Indonesia, anak 6 yang kami ketahui ya, tinggal di rumah yang tidak lebih besar daripada 2 karpet ini disatukan. Anaknya kadang jam 12 masih di luar rumah, ditanya kenapa? Iya, rumah penuh, mesti gantian kan tidurnya. Karena masih segininya, ya. Tapi senang, bahagia, penghasilan hanya 1.500.000 per bulan untuk 6 anak. Kok cukup? Oh, anak-anaknya pada ngapalin Quran soalnya. Jadi beasiswa. Si bos yang tadi rumah selalu dijaga, tenang, bodyguard jaga. Ini tuh orang yang tadi kadang tidur pintu rumah kebuka, ayam tetangga masuk buang air di situ, dia tenang-tenang aja. Ya. Maka apa yang salah? Kalau memang itu semua sumber kebahagiaan, dan saya belum sebesar dia, tapi tidur saya paling lama tuh cuma 3 jaman. Entah pasti kebangun, entah gimana. Dan kalau kebangun, yang pertama dilakuin kadang ambil handphone, cek saldo. Masa masih banyak duit gua, kenapa malah menderita begini? Bukannya ini dulu adalah sumber kebahagiaan dikiranya. Tapi enggak ternyata. Ya. Kalaupun ya kita tahu di zaman sekarang, kalau laki-laki pemuda di luar sana, ini adalah zaman yang kalau pengen nikahin anak orang ditanya kamu gajinya berapa, penghasilannya berapa. Oke, wajar dia pengen nyari maisha, nyari kelebihan untuk bisa menafkahi. Tapi kalau misalkan ternyata itu tidak memberikan ketenangan dan sebagaimana macamnya, maka nggak jadi percaya. Nggak, silakan dibagi dulu. Ya. Saya minum juga ya. Biar kondusif juga. Karena pasti terpecah. Lanjut. Ya akhirnya begitulah. Dan waktu itu juga diri ini lemah ya, gak berani pulang. Sampai dapat nasihat yang menyadarkan, salah satunya adalah kita jangan sampai kalah sama janin katanya. Janin. Baik. Bukan janda loh. Kalau baik. Di dalam perut itu dia udah perlu nutrisi belum? Udah. Tapi dia belum bisa kerja, belum bisa ngomong, belum bisa sholat, belum bisa minta.
ibu kita makan jengkol, makan pete, makan karedok segala macam, diolah oleh metabolisme tubuh, tersalurkan melalui ari-ari plasenta ya. Kayak udah ya sudah ya juga betul, ya udah pulang akhirnya. Karena toh sejatinya rezeki manusia itu cuma 3 kan? Ya. Pertama yang dimakan udah jadi punya saya bawa pulang, saya teng, nyampe meja di Bogor, di rumah tumpah, dijelatin kucing atau dimakanin semut. Berarti saya cuma nganterin rezekinya semut sama kucing ya. Termasuk yang di rekening kita, silakan Bunda cek itu atas nama Bunda. Tapi kalau ternyata dapat telepon, Ma aku belajar nyetir, satu yang dimakan jadi kotoran, 2 yang dikenakan lalu menjadi usaha ya. Waktu Palu tsunami 2018, di lemarinya banyak baju itu, tapi yang jadi rezekinya ya udah yang udah nempel di badan aja ya. Dan yang ketiga yang diinfakkan di jalan Allah. Ada dulu salah seorang guru salafus salih, orang kaya tapi soleh di zaman dulu. Dia setiap kali dapat keuntungan usaha itu disisain cuma buat belanja buat besoknya, sisanya disedekahin. Maka teman-temannya nanya, kok kamu kayak gitu sih? Kayak kami dong, investasiin, siapin masa depan, di tanah kayak beli rumah, beli apa, nggak sayang ya sama hartanya? Dijawab sama orang saleh ini, orang kaya ini, justru saya sayang sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Saya transfer dulu ke rekening akhirat. Ya, ngaku kita masuk ngaku. Kenapa sih manusia sedih? Bu kalau mobilnya hilang sedih? Mungkin enggak ya karena banyak. Sedih. Manusiawi nggak apa-apa. Tapi ada orang dulu namanya Pak Agus di Kabupaten Wonorejo sana, RT 3 RW 5 itu mobilnya hilang juga Bu. Kok ibu nggak sedih? Karena bukan punya. Semua itu diawali ketika kita ngaku punya saya. Padahal kata Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 156 ya itu. Jangankan semua yang kita punya, diri kita sendiri aja tidak kita miliki. Kita milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Maka penderitaan itu dimulai ketika kita ngaku-ngaku. Rumahku, hartaku, popularitasku, titipan. Kenapa sih setiap kali acara itu diawali dengan ucapan, gak cuma kajian ya, selalu diawali dengan istilah kita bersyukur atas nikmat iman terus Islam. Kenapa 2 itu yang disebutin terus? Emang harta bukan nikmat? Emang populer dan punya jabatan bukan nikmat? Masalahnya satu, hanya 2 nikmat tadi saja, iman dan Islam, yang tidak punya potensi jadi dosa. Apakah ada orang masuk neraka gara-gara iman dan Islamnya? Nggak ada. Tapi apa ada orang masuk neraka gara-gara jabatannya? Gara-gara hartanya? Gara-gara popularitasnya? Karena definisi nikmat kita kadang masih keliru. Kita menyebutkan nikmat itu adalah ketika keinginan kita terkabul jadi nyata. Padahal bisa jadi gara-gara terkabulnya itu kita tergelincir. Menurut orang yang akhirnya berhasil mengenal Tuhannya, nikmat itu ternyata sesederhana adalah apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Meskipun bentuknya motor hilang, gara-gara itu dia jadi tambah banyak sujudnya, udah itu nikmat ya. Dan musibah adalah kebalikannya, apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Meskipun bentuknya popularitas meningkat, proyekan tambah, pemasukan bertambah 10 kali lipat, ujian. Kapan itu semua jadi nikmat? Kalau bisa membuat kita tambah dekat kepada Allah. Jangankan itu ya, ada santri waktu itu nanya, kelas 3-4 SD, oh ada teman dia sehari itu sholat kadang gak 5 waktu bolong-bolong, kadang sambil maksiat, tapi sehari disuruh nambah setoran hafalan Al-Quran itu bisa nambah 4 halaman. Kenapa sekarang saya yang udah ngafalin Al-Quran 5 waktu dijaga, bahkan tambah duha, tambah tahajud, gak ngelakuin dosa-dosa besar, ngesetor setengah halaman sehari aja gagal, gak hafal-hafal. Kenapa dia menghafalnya berhasil dan aku menghafalnya gagal? Jawabannya adalah menghafal yang berhasil itu yang gara-gara hafalannya tambah takut sama Allah, tambah dekat sama Allah. Apalah artinya? Emang kalau kita meninggal, bener-bener meninggal nih, nyampe di depan surga nih, ada gerbangnya dong.
Di gerbangnya ada spanduk gede bertuliskan, yang boleh masuk sini hanya yang sudah hafal 30 juz. Repot Bu, bisa banyak yang gak jadi masuk. Tapi kalau misalkan ada orang yang, ya Allah, saya banyak dosa, mau mulai belajar agama, dari mana ya? Ali kelas dulu diapalin. Qul huwallahu ahad. Ya Allah, gak apal-apal, meninggal ya plek gitu ya. Husnul khotimah gak meninggal lagi ngapalin Quran. Ya. Padahal Ali kelas aja belum selesai. Karena saya lagi yang penting itu bukan meninggal karena apa, tapi meninggal sedang apa. Ya. Oh, COVID dia meninggalnya kok pas lagi ngapain tapi sujud. Bismillah insyaallah. Ya. Oh, ada preman meninggal di masjid husnul khotimah kan? Tapi ternyata dia meninggal di masjidnya lagi nyetir, lagi nyolong speaker ketimpa. Jadi yang penting sudah apa? Ya, sudah apa? Adalah. Jadi semua mesti bisa nyambungnya ke Allah. Ya Allah, rumah indah. Ya Allah, makanan kenyang. Ya Allah. Ada orang-orang yang kami kenal yang hatinya masya Allah begitu sensitif. Bangun tidur ke kamar mandi nangis tuh. Kenapa nangis? Dulu saya sebelum di sini tinggal kalau pengen buang air itu mesti ke sungai jalan dulu setengah jam. Alhamdulillah ya Allah, WC-nya deket, ada airnya. Pernah bersyukur seperti itu? Ya Allah. Alhamdulillah. Jadi masalah cara gitu makan ya Allah. Jangankan ayam, ikan misalkan gitu ya. Ya Allah, jarak saya ke piring cuma berapa langkah. Berbandingkan dengan berapa jarak ikan itu bisa nyampe piring kita. Dari laut belah mana, tahu-tahu ada yang nangkep, udah nyampe di piring kita udah dalam kondisi dibumbuin, mateng, enak. Lebih seringnya gratis. Saya nggak nyangka bakal makan udang hari ini. Dapat udang tadi. Kan kelapa entah dari pohon belah mana. Tahu-tahu udah dianterin sama bunda. Tinggal di ini, ya Allah. Coba suruh petik sendiri, naik ke atas pohon dah. Jatuh duluan ketipan kelapanya. Ya. Jadi terlalu banyak nikmat. Allah tuh nantang 2 kali di dalam Al-Quran. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, nggak akan sanggup kamu menghitungnya. Quran surat 16 An-Nahl ayat 18 dan Quran surat 14 Ibrahim ayat 34. Kalau seluruh samudra dijadikan tinta, diambil oleh kita untuk menuliskan betapa banyak nikmat Allah, sampai itu samudra kering dan bahkan ditambah samudra sejumlah yang sama, masih belum cukup itu tintanya menuliskan kebaikan Allah. Terlalu banyak. Insya Allah. Ya. Jadi begitu ya. Jadi kadang masalah itu bukan gimana cara yang berbahaya itu bukan masalah, tapi cara kita menyikapinya. Nah, pola pikirnya itu berubah. Kadang kita pikir, kok gimana cara mengatasi masalah tersebut? Kadang masalah itu nggak usah diapa-apain. Kita sekedar ganti sudut pandang bisa selesai itu urusan. Kata saya ini setelah habis bakal jadi masalah, harus dibuang sampah. Coba kata pengusaha daur ulang, dikumpulin tuh yang kayak gini. Di Bogor sampai ada bercandaan, kamu kerjanya apa? BCA. Nah, BCA teh bacok cangkang aqua. Jadi kan kalau dulu tukang mulung itu ada alatnya kayak dibacok gitu. Udah gitu botol aquanya dibacok terus taruh di sini. Nah, bacok cangkang, bungkus aqua tuh disebutnya cangkang aqua disebutnya ya. Udah ada istilah kayak gitu ya. Jadi sampai jadi pembahasan pembelajaran sendiri. Kata kita ini adalah masalah, tapi kata orang lain belum tentu. Masalah juga sama. Bisa jadi yang kita emang hidupnya senikmat apa sih? Dia penasaran, nekat masuk. Begitu dilihat, yang ada di dalam adalah seorang kakek yang kedua tangannya udah buntung, kedua kakinya buntung, matanya buta, telinganya setengah tuli. Ya. Saking penasarannya, pemuda ini nanya ke si kakek. Kalau bahasa kitanya mah ya, kek, punten, apa yang membuat kakek masih bersyukur kepada Allah padahal hidupnya seperti ini? Apa jawabannya? Beliau menjawab, bukankah bisa mengucap alhamdulillah saja itu sudah merupakan suatu nikmat? Coba, gimana manusia seperti ini bisa sedih, sedangkan kebahagiaannya adalah ketika dia bisa ingat Allah, bukan ketika akhirnya dia mendapatkan semua yang diidam-idamkan. Dia seolah berkata kepada saya, "Naik, lihat, anak muda sini lihat, ada nggak kaki saya?" Nggak ada. Kalau mungkin ada kaki saya, mungkin saya lagi pergi maksiat entah kemana.
Ya. Sekarang gimana saya bisa pergi maksiat? Kalau saya dipersulit oleh Allah untuk pergi maksiat, bukankah saya sedang dipersulit untuk masuk neraka? Kalau saya sedang dipersulit masuk neraka, bukankah saya sedang dipermudah masuk ke surganya Allah? Bukankah itu nikmat? Ya. Jadi selama ini kalau kita stres menderita ya kalau mau jujur mungkin bisa jadi segitu cintanya kita terhadap semua titipan ini ya, Masya Allah. Maka yang unik dari Islam, karena dulu saya ke wihara pernah, ke gereja pernah, karena TK sampai SMA sekolah Katolik. Dan semua kepercayaan lain yang saya tahu, mereka meyakini bahwa masalah itu harus dihindari. Pokoknya lu hidup itu mesti happy, jangan ada masalah. Giliran kenal Islam itu malah menyebutkan contoh di Quran surat ke-29 Al-Ankabut ayat keduanya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu wa hum la yuftanun. Kalau kita terjemahkan ke bahasa kitanya, jangan kalian ngaku-ngaku udah beriman terus gak akan diuji gitu. Terus kata Al-Baqarah surat kedua ayat 214 sama 155-nya. Di 55-nya walana beluwannakum, bahwa kalian tuh jangan mengira kalian tuh bakal masuk surganya Allah padahal belum diuji seperti orang-orang terdahulu sebelum kalian. Jadi yang diomongin orang-orang soleh zaman dulu yang hidup sama Nabi, yang keimanannya luar biasa, yang rela kehilangan harta, rela kehilangan anggota tubuh. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam umur 10-an, umur belasan, ibunya bilang, nah kamu gak keluar dari Islam, ibu gak mau makan sampai mati. Dijawabnya apa? Bu, ibu punya 100 nyawa pun, sampai semua nyawa itu keluar dari tubuh ibu gara-gara kelaparan, aku tetap gak akan melepaskan ajaran yang benar ini. Menjaga akidah itu nyampe segitunya ya. Kak, ajaran Islam yang disebutkan bahwa nanti kamu dengan beriman justru kamu akan diuji dengan kekurangan kelaparan, kekurangan makanan, kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan ya. Tapi ditutup dengan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. 155-nya. 156-nya dijawab, siapa itu orang yang sabar yang diberikan kabar gembira tersebut? Alladzina asobathum musibah, orang-orang yang kalau kena musibah dia akan berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi justru Islam itu ngajarin suatu ajaran yang bikin dia itu baiknya jadi murni. Karena arti dari Islam sendiri berserah, berlepas. Dengan yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi di dalam Islam itu membuat hati kita tuh udah lepas dari semuanya kecuali yang memiliki segala-galanya. Karena kalau dia yang lain, baik itu biar dia baik kepada kita, baik itu supaya kamu hidupnya dapat baik. Di dalam Islam sendiri, kalau kita berbuat baik untuk dapat surga dan takut neraka, itu masih disebut ikhlas ya. Tapi menurut para ulama itu ikhlas tingkat paling bawah. Walaupun boleh kita diperintahkan mengharaplah surga, takutlah kepada neraka, jadi masih ikhlas segitu. Tapi ada tingkatan orang-orang yang Masya Allah tadi, ya Allah selagi engkau ridho maka silakan, mau diapain juga. Ali bin Abi Thalib berkata, ya Allah jika engkau mengabulkan yang aku pinta, aku bahagia 1 kali. Tapi jika engkau tidak mengabulkan yang aku pinta, aku 10 kali lipat lebih berbahagia. Saking yakin, masa iya sih yang punya maha kuasa nyuruh saya ini itu, saya nurut, terus gara-gara nurut saya malah dijahatin. Itu masuk akalnya belah mana? Guru aja, bos aja kita nurut, bisa disayang, apalagi ini yang punya segala-galanya, yang punya gelar maha adil, punya gelar maha baik. Kenapa kok masih menderita? Yuk, kalau mau jujur, bisa jadi kita saking cintanya sama ini. Bukan berarti gak boleh punya ya. Dulu Imam Sufyan Ats-Tsauri kaya. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu sejaman dengan keempat imam mazhab. Kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, beliau lebih banyak menyebutkan pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sejaman dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas. Tapi beliau ketika ditanya, kenapa kamu kaya? Orang awam taunya orang soleh itu sederhana. Dia kaya luar biasa. Ketika ditanya, kenapa kamu kaya? Agar aku tidak bergantung pada pemerintah dan manusia. Lepas dari semua itu semua kok. Jadi karena semua yang melekat tuh bahaya. Ini mic berguna nggak? Berguna. Kalau nggak ada ini mungkin nggak kedengeran sampai kemana-mana. Tapi benda seberguna ini kalau dia melekat dengan tangan saya, bahaya.
Saya mau salaman susah, mau makan susah, mau mandi susah. Padahal berguna. Nah, apapun hati kita segini-gininya sempit ya Allah. Terus kita satuin di situ ada hartaku, pasanganku, popularitasku, bisnisku. Terus Allah juga ada di situ. Sedangkan Ia Zat yang Maha Besar dikumpulin di satu tempat sekecil itu hati kita. Ya pantesan ngerasa sempit hidup. Ya. Itulah apa sih yang direbutin? Kok ini nggak bisa kok? Ini masalahnya yang direbutin tanah warisan saya di ratusan hektar. Mana sih lihat tanahnya? Coba tunjukin di peta. Nih itu yang segini doang. Iya kok. Ya juga ya di peta cuma segini. Ya. Itu teh peta kota. Coba bandingin sama peta Pulau Jawa. Makin gak kelihatan plek gitunya. Bandingin sama peta Indonesia. Ya kalau makin kecil Pulau Jawa teh cuma segede upil. Ya. Peta Indonesia bandingin sama planet bumi, ya tambah kecil. Planet bumi bandingin sama matahari, cuma seperti satu biji ketumbar ditaruh di nampan yang gede yang buat jemur opak di desa tuh, ya segede gitu lebar kan? Itu bumi sama matahari. Matahari ternyata cuma salah satu bintang yang kecil, di luar sana begitu banyak. Itu cuma satu galaksi namanya galaksi Bima Sakti gitu ya. Dan di luar ada galaksi Andromeda, galaksi yang lain, semuanya bertebaran segitu banyak. Di sananya ada miliaran bintang dan planet lain. Itu semua hanya satu lapis langit. Langit berapa lapis? 7 lapis langit dibandingkan dengan arsy Allah, belum dengan Allah ini. Nah Allah nggak ada tandingannya. 7 lapis langit dibandingkan dengan arsy Allah seperti sebuah cincin dilemparkan di padang pasir. Kecil yang kita rebutin itu, yang sampai berantem, yang sampai menjarain orang tuanya, yang sampai itu. Tapi kita rela kehilangan itu semua demi sesuatu yang Islam membuat pola pikir kita lepas dari itu semua. Makanya ini aslama yuslimu, menyerah kan, menyerah. Jadi semua isinya ya udah ya Allah penting kau itu. Kok saya udah berbuat baik, kenapa dia malah seperti itu, malah ngejahatin? Mesti gimana kita? Ya udah kita meninggal gak akan ditanya kelakuan dia. Kita meninggal ditanya kelakuan masing-masing. Kalau ada seorang ibu punya bayi, hari pertama lahir langsung dibuang di tempat sampah. Terus suatu saat atas izin Allah, bayi yang dibuang di tempat sampah jadi konglomerat 40 tahun kemudian. Tiba-tiba orang tuanya datang. Nah, kami orang tuamu loh, bagi duit dong. Itu yang kayak di TikTok ya? Insya Allah. Ya saya pernah ceramah ini sih di TikTok ya. Insya Allah. Kasih jangan menurut Islam. Kasih. Oh dia udah buang saya di tempat sampah, masa tiba-tiba datang langsung dikasih seperti itu? Sederhana. Kamu ngasih kepada dia bukan supaya dia suka, tapi ini karena Allah suka. Udah gitu aja.